Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera selalu bagi kita semua. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Hingga pagi ini kita boleh bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis 2 Februari 2023 dengan judul Buah Keteguhan Hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan. Kita akan memujikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah keteguhan hati Rut yang kemarin kita renungkan masih berlanjut ke perenungan hari ini. Dan ini kita akan melihat bagaimana keteguhan hati itu memberikan hasil. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini, Rut 2, ayat 1 sampai dengan ayat 16, nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah siap menerima firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, supaya kami juga dimampukan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan pagi hari ini, untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Rut 2 ayat 1 sampai dengan 16 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas pada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit."
Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin kita melihat bahwa pada dasarnya keteguhan hati Rut untuk tetap hidup bersama Naomi itu dikarenakan Rut telah mengikatkan dirinya dengan Allah. Dan hari ini kita membaca bahwa Rut yang berkomitmen untuk hidup menyembah Allah Naomi itu menjalani cara hidup yang sesuai dengan firman Allah yang ia sembah. Tindakan Rut yang pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang para penuai merupakan perilaku yang diatur dalam kitab Taurat. Menurut hukum Musa, orang miskin berhak mengumpulkan bulir-bulir jelai yang jatuh dari tangan penuai. Dapat kita baca dalam Imamat 9 ayat 9, Imamat 23 ayat 22, kemudian juga dalam Ulangan 24 ayat 19. Di sini kita melihat bahwa keterpautan hati Rut terhadap Allah bukan hanya sebatas pada kata-kata belaka, tetapi juga diwujudkan di dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, kita juga melihat bahwa meski Rut percaya kepada Allah dan tentunya juga percaya bahwa Allah akan memelihara kehidupannya, namun hal itu tidak berarti Rut hanya perlu berpangku tangan untuk menantikan pemeliharaan Allah. Di satu sisi Rut percaya akan pemeliharaan Allah, di sisi lain Rut juga dengan setia bekerja. Bahkan pengawas para penuai itu memberikan kesaksiannya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Pada ayat 7. Keteguhan hati Rut dalam mengikut Tuhan itu kemudian berjumpa dengan
kemurahan hati Boas. Apa yang membuat Boas menunjukkan kemurahan hati kepada Rut dapat kita temukan dalam pernyataannya kepada Rut yang tercatat dalam ayat 11 dan 12. Khususnya kalimat terakhir, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi kemurahan hati Boas bukanlah pertanda bahwa Boas jatuh cinta pada pandangan pertama, melainkan kesadaran bahwa Rut sedang bernaung di bawah perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Tidak jarang kita mengungkapkan iman kita bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Namun, pernyataan iman itu apakah juga muncul di dalam perbuatan kita? Sama seperti Rut, marilah kita senantiasa menerapkan prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami, tolong Tuhan kami untuk tidak hanya berpangku tangan, menanti pertolongan Tuhan, tetapi mampukanlah setiap kami untuk rajin bekerja sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, biarlah kami juga dimampukan untuk menunjukkan iman kami dalam perbuatan sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, kiranya boleh menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen. Kita akan menunjukkan iman kita dalam perbuatan nyata sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.